Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alfiananda dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan mengambil tema kearifan lokal mengenai pembuatan manisan kolang-kaling. Nah, di sini sudah tersedia bahan-bahannya. Yang pertama ada kolang-kaling dan air beras, kemudian di sini ada gula pasir, ada garam, kemudian ada daun pandan, ada pewarna makanan, dan air 1 gelas. Kemudian kita lanjut ke langkah pembuatan manisan kolang-kaling. Langkah pertama yaitu rendam kolang-kaling ke dalam air beras. Nah, posisinya di sini saya sudah merendam kolang-kaling menggunakan air beras selama 30 menit. Kenapa sih kalau kolang-kaling atau manisan kolang-kaling itu harus direndam terlebih dahulu menggunakan air beras? Nah, alasannya itu agar kolang-kaling lebih berwarna putih, kemudian bersih, dan lebih mengembang, dan kadar dan bobotnya juga meningkat. Kemudian, alasan lainnya yaitu agar bau dari kolang-kaling tersebut bisa hilang. Karena kebanyakan pedagang menjual kolang-kaling hanya menaruh kolang-kaling ke dalam air yang sangat banyak sehingga menyebabkan kolang-kaling berlendir dan berbau. Itu masukkan air yang bersih dalam gelas ke dalam panci yang sudah disediakan. Nah, setelah itu kita masukkan kolang-kaling yang sudah direndam oleh air beras ke dalam panci yang sudah tersedia air. Setelah itu kita masukkan gula pasir secukupnya ya, sebanyak kolang-kalingnya. Karena kita membuat manisan, jadi masukkan gula agak sedikit banyak. Kemudian kita masukkan garamnya secukupnya. Lalu kita masukkan daun pandan dan masukkan pewarna makanan. Saya menggunakan pewarna makanan warna hijau. Kita nyalakan dulu kompornya. Nah, kita tunggu hingga mendidih. Nah, kaitannya dengan konten IPA yaitu tujuan perebusan pada kolang-kaling tersebut agar menurunkan kadar air, kemudian bobot dan dimensi pada kolang-kaling. Penambahan daun pandan yaitu untuk menambahkan cita rasa dan menghilangkan bau. Kemudian di step yang tadi kita telah menambahkan garam secukupnya. Nah, tujuan penambahan garam yaitu agar kolang-kaling terjaga teksturnya dan agar tidak gatal pada buahnya. Kemudian kita memasukkan gula pasir. Nah, apa sih tujuan pemasukan gula pasir tersebut? Yang pastinya itu agar kolang-kaling menjadi manis dan menghambat pertumbuhan mikroba. Selain itu, kita memasukkan pewarna makanan yang berwarna hijau. Nah, kenapa sih kita memasukkan pewarna makanan? Agar mengubah warna dari kolang-kaling. Kan awalnya itu berwarna putih, kemudian akan berubah menjadi warna hijau.
hingga mendidih dan surut ya. Sekarang kita tunggu hingga kolang-kaling mendidih. Nah, perebusan kolang-kaling yaitu selama 1 jam ya, hingga airnya surut dan mengental. Nah, sekarang lanjut ke langkah ketiga, yaitu menunggu kolang-kaling airnya itu mendidih lalu surut dan mengental. Nah, di sini airnya itu sudah surut dan mengental, tandanya kolang-kaling itu sudah jadi dan siap disajikan. Nah, sekarang kita matikan terlebih dahulu ya kompornya. Setelah itu kita pindahkan kolang-kaling ke dalam piring yang telah disediakan. Ini sudah surut dan mengental ya. Jadi untuk pembuatan manisan kolang-kaling, airnya itu harus tunggu hingga surut dan mengental. Apa sih kaitannya dengan konten IPA-nya? Nah, dalam proses ketiga ini masih ada kaitannya dengan konten IPA, yaitu lama waktu ketika kita merebus kolang-kaling, karena kita menunggu air hingga surut dan mengental. Karena ketika air surut dan mengental, maka dari mulai bahan-bahan yang telah dimasukkan seperti gula, garam, kemudian pewarna makanan, itu telah terserap langsung ke kolang-kalingnya. Nah, ini telah menjadi manisan kolang-kaling. Nah, jadi di sini manisan kolang-kaling siap dihidangkan. Terima kasih.